Innal hamdalillah alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa kita harapkan ampunannya, yang senantiasa memiliki keagungan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di bulan Allah ini, bulan Muharram, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan ini adalah syahrullah, bulan ini adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala, dan hanya orang beriman yang memahami haknya Allah Subhanahu wa taala di bulan Muharram ini. Maka pemimpin orang beriman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat menekankan untuk mengisi bulan Muharram ini dengan memperbanyak ibadah saum. Afdhalus siyam ba'da syahri Ramadan syahrullahil Muharram. Seutama-utama saum setelah bulan suci Ramadan adalah saum di bulan Muharram. Ikhwani dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita melaksanakan saum di hari ini tanggal 9 dan besok di tanggal 10 Muharram, kita dapatkan berita gembira dari Rasulullah SAW untuk umat Islam yang melaksanakan saum di tanggal 10 Muharram. Rasulullah SAW bersabda, ahtasibu anallah an yukaffira sanah allati qablah. Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan saum di 10 Muharram di hari besok, aku berharap Allah menghapus dosa orang yang melaksanakan saum, dosa yang dia kerjakan selama 365 hari di hari-hari sebelum hari ini, yaitu hari 10 Muharram. Maka jelas ini merupakan hadis motivasi untuk kita semuanya jangan sampai ketinggalan menahan makan minum dan perkara-perkara yang membatalkan saum hanya jangka waktu 12 jam. Ya, hanya jangka waktu 12 jam, dan ini sifatnya apa, Pak? Sifatnya tahunan. Tidak ada saum sunnah Muharram kecuali setahun sekali. Maka kita harapkan, kita niatkan saum yang kita laksanakan besok hari ini, kita niatkan apa? Dalam rangka meraih cintanya Allah. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, ahabul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah. Berarti ada amalan yang cintanya biasa, ini cintanya paling, ya, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang rutin walaupun sedikit, continue. Dan kita harapkan tahun ini kita bisa kerjakan tahun ini di tanggal 10 Muharram ini, dan insya Allah tahun depan lagi kita niatkan rutin kita kerjakan. Maka ini masuk kategori catatan amalan kita, termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah walaupun cuma dikerjakan hanya 1 hari lamanya. Fa ikhwani fillah dan akhwat, hadirin dan hadirat, di malam hari ini kita akan
membahas adab etika, karena kita dapatkan umat Islam ini banyak, umat Islam tahun ini, umat Islam era kita saat ini banyak yang kurang adab, ya, banyak yang tidak beradab sehingga biadab. Maka mesti kita pelajari kembali. Kalaulah yang belum pernah belajar, wajib belajar tentang etika, tentang moral Islami ini. Karena akhlak adalah inti utama Rasulullah SAW diutus. Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak yang terpuji. Maka tujuan Rasulullah diutus untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Dan akhlak yang paling utama adalah akhlak seorang hamba kepada Allah, dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita telah membahas akhlak secara global kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya apa, Pak? Akhlak kepada Allah adalah sebagaimana dicantumkan dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Itu akhlak kepada Allah. Sembahlah Allah, jadikan diri kita budaknya Allah, bukan budak jabatan, bukan budak harta, bukan budak tahta wanita, bukan budak dunia, bukan budak makhluk Allah, tetapi jadikan diri kita budaknya Allah. Maka sebaik-baik nama apa, Pak? Kalau diawali dengan nama Allah, Abdullah, ya, Abdur Rahman, hambanya Allah yang Maha Rahman. Kenapa? Karena sebaik-baik makhluk adalah yang menghambakan dirinya kepada Allah. Sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan sekali-kali kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu pun apa itu. Mau yang kecil, mau yang besar, mau banyak, mau sedikit, kemusyrikan itu tetap diharamkan. Karena Allah katakan syai'a. Ya, ini akhlak kita kepada Allah. Maka ikhwan dan akhwat, para hadirin hadirat, kajian kita berkaitan dengan akhlak kepada sesama makhluk Allah ini akan bermanfaat, akan bernilai ibadah kalau kita niatkan untuk membuktikan penghambaan diri kita kepada Allah. Artinya apa? Ketika kita membahas tentang akhlak kepada sesama, kemarin akhlak mempekerjakan orang, maka yang pertama kali mesti kita perbaiki apa? An-niyat. Niat kita. Apa itu niat? Al-ikhlas. Keikhlasan kita ketika berakhlak. Kemarin kita telah membahas akhlak antar sesama. Wa ikhwani fillah, kita telah sebutkan beberapa dari akhlak ini dan semoga kita pun telah berusaha menjaganya, ya. Dan tolong dalam bentuk penjagaan karena Allah, ikhlas, bukan karena tendensi duniawi. Dan itu telah kita sebutkan kemarin berkaitan dengan kita bersaudara, kita berkumpul di masjid ini untuk sama-sama mempelajari akhlak kepada sesama makhluk karena Allah. Ya, karena kemarin telah kita sebutkan apa? Hadis yang sahih dari riwayat Muslim, authaqa'ul iman. Tali ikatan iman terkuat apa? Al-muwalah fillah wal mu'ada fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah. Ya, perwalian karena Allah, loyalitas kita bukan karena organisasi, bukan karena partai, ya, bukan karena keturunan suku. Mungkin di sini ada suku Bugis, ada suku Muna, ada Tolaki, ada Sunda, ada Jawa dan seterusnya. Kita loyalitas dalam Islam dikatakan ikatan persaudaraan kita akan kuat bukan karena kesukuan. Jadi kalau ada di antara saudara ini memperkuat kesukuannya, maka ini diingatkan dengan sabda Rasulullah SAW, da'uha fa innaha muntinah. Pernah suatu ketika para sahabat Rasulullah SAW di kota Madinah terjadi perselisihan antara sahabat Muhajirin dengan sahabat Ansor.
Para muhajirin adalah orang-orang yang sahabat Rasulullah SAW yang hijrah meninggalkan negerinya kota Makkah menuju Madinah. Muhajirin hijrah meninggalkan kota Makkah menuju Madinah. Sahabat Ansor, Ansor artinya dari kata Nasara, menolong orang-orang yang menyambut, menolong sahabat-sahabat yang berhijrah. Sahabat Ansor adalah orang-orang yang asli penduduk kota Madinah, menyambut kedatangan orang-orang yang datang dari Makkah yang berhijrah. Muhajirin wal Ansor, ya, dua sahabat, golongan sahabat yang mulia yang dicantumkan dalam Al-Quran. Minal muhajirin wal ansor, julukan muhajirin, julukan ansor, Allah yang mencantumkan sendiri dalam Al-Quran. Ya, kenapa dicantumkan? Kenapa Allah rela menempatkan julukan muhajirin, menempatkan julukan ansor dalam Al-Quran, dalam perkataannya, dijaga oleh Allah sampai hari kiamat? Kenapa Allah rela? Ada pelajaran apa di sini? Ada pelajaran berharga. Kenapa? Karena orang-orang yang berhijrah meninggalkan harta kekayaannya, meninggalkan mungkin anak istrinya, meninggalkan kedudukannya, jabatannya dari kota Makkah menuju Madinah, meninggalkan negerinya karena siapa? Karena Allah. Maka pantas Allah memuji mereka dalam Al-Quran. Kenapa sahabat Ansor mereka dipuji oleh Allah, dicantumkan dalam Al-Quran dengan bentuk lafaz pujian, bukan lafaz cercaan, hinaan, bukan kemurkaan dari Allah sebagaimana kepada Fir'aun, kepada Abu Lahab. Kenapa Allah cantumkan sahabat Ansor dengan bentuk pujian dalam Al-Quran yang akan dibaca oleh miliaran umat Islam sampai hari kiamat? Kenapa? Karena mereka menolong orang-orang yang berhijrah karena Allah. Mereka menolong juga karena Allah. Maka pantas mereka, dua sahabat sejoli, sahabat Muhajirin dan Ansor, dicintai oleh Allah karena mereka mencintai makhluk karena Allah. Tapi kita lihat, dua sahabat Muhajirin dan Ansor ini pernah suatu saat berselisih. Yang Muhajirin mengatakan, "Ya Muhajirin, ta'al." Wahai orang-orang Muhajirin, kemari. Maka para Muhajirin, sahabat-sahabat Muhajirin yang pernah hijrah dari Makkah ke Madinah berkumpul, buat komunitas rumpun Muhajirin. Sahabat Ansor tidak mau kalah. "Ya Ansor, ta'al." Wahai sahabat Ansor, juga ke sini. Maka masing-masing punya kubu. Hampir tawuran antar apa ini? Antar kelompok. Didengar oleh Rasulullah SAW. Ini semakna ikhwan. Konteksnya pada saat ini kalau Anda diajak kepada wahai orang-orang Muna berkumpul di sini, wahai orang-orang Bugis berkumpul di sini, wahai orang-orang Tolaki, wahai orang-orang Sunda, wahai orang-orang Jawa, wahai orang-orang Indonesia, dikumpulkan dengan bentuk kenegaraannya, kesukuannya. Maka kalau kalimat ini didengar oleh Rasulullah SAW, kalaulah kalimat ini didengar oleh utusan Allah, yang ucapannya mesti kita ikuti, mesti kita benar. Apa yang akan diucapkan oleh Rasulullah? Sebagaimana kepada para sahabat yang memanggil wahai Ansor, wahai Muhajirin. Apa kata Rasulullah? Da'uha. Tinggalkan kalimat itu. Tinggalkan panggilan itu. Fa innaha muntinah. Panggilan itu berbau busuk. Berbau busuk kenapa? Karena menjadikan umat Islam terkotak-kotak. Umat Islam dikenalnya dengan kebugisannya, orang Bugis. Orang Buton dengan kebutonannya. Orang Muna dengan kemunaannya. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka pantas Allah menyeru dengan kalimat apa? Ishhadu. Ishhadu bi annana muslimun. Persaksikan kepada dunia. Ya, tampakkan kepada dunia, buat iklan kepada dunia. Apa yang diajak kata Allah? Persaksikan kepada dunia bahwasanya kita ini orang Islam. Bukan Bugisnya, bukan orang Mekahnya, bukan orang Madinahnya, bukan orang Bandungnya, bukan orang Sundanya, bukan orang Jawanya, bukan orang Indonesianya, bukan orang Amerikanya, bukan. Ishhadu bi annana muslimun. Kembalikan kepada julukan Islam. Kenapa? Dalam ayat yang lain Allah katakan, "Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hada." Dialah Allah yang menjuluki kalian dengan julukan muslim
min qablu, kepada umat sebelum kalian, wa fi hadza, demikian juga kepada umat Islam, umatnya Nabi Muhammad. Jadi maknanya apa Pak? Umatnya Nabi Ibrahim Muslim atau Yahudi? Muslim. Allah katakan dalam Al-Quran, "Makana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan musliman." Tidaklah Ibrahim itu orang Yahudi. Bukan, kata Allah. Ibrahim itu bukan Yahudi. Nabi Ibrahim alaihissalam juga bukan Nasrani, bukan Kristen. Allah yang menyebutkan, bukan ustaz. Walakin kana hanifan musliman. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya para nabi itu adalah hanif, orang yang lurus. Muslim, orang yang Islam. Jadi Pak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, ketika Anda melaksanakan ajaran Islam sekarang ini, kemudian banyak orang menghina Anda, mencemoohkan Anda, menjelek-jelekan Anda, katakan, Anda ini ketinggalan zaman, model gitu masih dipakai zaman gini, katanya begitu. Misalkan kita katakan kita ini tidak sendirian, kita melaksanakan ajaran Islam ini tidak sendirian, kita sedang melaksanakan sholat seperti sholatnya Nabi Muhammad, berarti kita sedang berada pada jalan para sahabat, pada jalan para nabi dan rasul. Ketika seorang wanita sedang menjaga kerudungnya, menjaga iffah, kehormatan dirinya, tidak bergaul dengan kepergaulan bebas, mencontoh Ibunda Maryam yang beliau tatkala kedatangan malaikat Jibril yang menjelma menjadi seorang lelaki, ya, apa kata Ibunda Maryam? Ya, menjauhlah in kunta taqiyya. Kata Ibunda Maryam apa? Menjauh engkau. Kalau engkau menjadi orang yang bertakwa, engkau tidak akan mendekat-dekat kepada saya. Itu kepada kepada malaikat Jibril. Tatkala malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Meniupkan ruh. Ya, ruhnya Nabi Isa alaihissalam kepada rahimnya yang mulia Ibunda Maryam. Ibu-ibu dan bapak-bapak, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pada kesempatan kali ini, tolong yang pertama, kajian kita akan bermanfaat kalau diperbaiki niat. Niatnya tolong diperbaiki. Kita diajak berkumpul di sini karena Allah, maka saya mengadakan kajian bukan di rumah saya, tetapi di rumah Allah. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita bahwasanya yang kita kaji itu adalah ayat-ayat dan hadis Rasulullah. Ayat Allah dan hadis Rasulullah. Ya. Karena ada yang mengatakan saya ini aliran sesat. Ya. Sesesat apa saya? Ya. Sesesat apa saya? Maka mari kita dengar. Ali bin Abi Thalib sudah mengajarkan kepada kita, al-haqqu yu'rafu binafsihi la birrijal. I'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Kebenaran itu dilihat substansinya kebenaran, jangan dilihat orangnya. Boleh jadi Anda yang hadir di sini baru kenal saya. Tapi kalau Anda dikatakan Anda kenal Allah sejak kapan? Anda mengenal Allah sejak kapan? Anda itu mengenal Allah tatkala Anda berada di rahim ibu Anda, itu sudah Anda mengenal Allah. Tatkala Allah mengadakan perjanjian kepada kita semuanya, tatkala kita masih berbentuk janin dalam perut ibu kita, Allah mengadakan perjanjian kepada kita. Apa kata Allah dalam Al-Quran tentang persaksian kita itu? Alastu bi rabbikum? Allah katakan kepada kita, bukankah aku, kata Allah, Rabb kamu, yang menciptakan kamu, yang mengatur rizkimu, yang menjadikan raja bagi kalian? Maka kita mengatakan bala syahidna. Kita serempak para janin-janin itu, ya, dan pas janin ini telah kita lewati, kita serempak mengatakan mau George Bush kah, mau Bill Clinton kah, mau orang kafir kah, orang fasik kah, orang ateis kah, dan seterusnya, seluruhnya serempak dalam janin perut ibunya mengatakan bala, benar ya Allah, kami tidak ragu, Engkau itu yang menciptakan kami, Engkau yang mengatur rezeki kami, Engkau yang menguasai diri kami, syahidna, kami menyaksikan. Maka pantas kalau nanti Allah di hari kiamat menyiksa orang kafir. Kenapa? Lah, mereka menyelisihi janjinya waktu di janin di perut ibunya, menyelisihi, maka pantas kalau Allah siksa orang-orang kafir di hari kiamat. Ikhwani fillah,
Ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau katakan pantas. Kebenaran dilihat, dengar itu kalimatnya dari ustaz itu. Kalau sesuai dengan perkataan Allah, perkataan Rasulullah, dengan pemahaman para sahabat Rasulullah, maka ikuti. Ya, dilihatnya kebenarannya, ucapannya, jangan dilihat orang. Karena yang dibahas adalah Allah, dan Anda lebih lama mengenal Allah daripada mengenal ustaz. Betul? Anda mengenal Allah dari dulu. Buktinya waktu kecil Anda pakai baju, diajarkan oleh ibu Anda apa? Doa pakai baju. Nah, sekarang yang hadir di sini mau dites apa doa pakai baju? Iwan dan Ahwat, Anda muslim? Taib. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, gara-gara sebab baca doa pakai baju, dosa kita diampuni. Dosa yang lampau diampuni. Orang yang baca doa ini, coba dihafalkan. Doanya, Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwati. Yang tadi makan, apa doanya setelah makan? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Doa makan dan doa memakai baju tadi, doa setelah makan dan doa memakai baju tadi, ketika dibaca dengan redaksi doa seperti itu, apa manfaatnya? Dosanya yang lampau diampuni oleh Allah. Antum ini kayak nggak punya dosa. Kita ini menyadari punya dosa, betul? Betul. Tapi kenapa itu doa kayaknya belum pernah diucapkan? Kayaknya Pak Ustaz sekali-kali aja Pak Ustaz. Seakan-akan antum berdosanya sekali-kali. Padahal kita tahu, disadari atau tidak, kita berdosa setiap hari. Ya, kita berdosa setiap hari. Maka diberikan solusi oleh Rasulullah SAW. Ya kalau setelah makan bacanya doa itu. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan ini, warazaqanihi, dan memberikan aku rizki, min ghairi haulin minni wala quwwatin, tanpa ada daya dariku dan tanpa ada kekuatan dariku. Seluruhnya datang dari Allah. Kekuatan aku tatkala mendapatkan kurma tatkala tadi berbuka. Tatkala tadi berbuka bapak-bapak dan ikhwan, akhwat mungkin dapat air minum bersih, jernih. Subhanallah, melegakan. Dari mana itu? La haula minni wala quwwah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Kita pasrah ketika makan. Kita pasrah ketika pakai baju. Kenapa? Karena kita tahu yang memberikan kemudahan kita pakai baju baru itu siapa? Pakai baju menutup aurat siapa? Allah. Maka ikhwan, kita mengenal Allah itu lebih lama daripada kita mengenal ustadz kita. Maka tolong, kalau Anda dicap ustadznya ustadz sesat, doakan ustadznya. Ya, doakan, ya Allah, ustadz ini saya dapatkan mengajarkan kebaikan. Kalau dia di atas kesesatan, arahkan dia kepada jalan. Doakan agar berkah ilmunya senantiasa ada. Baik, kalau betul Anda bersaudara karena Allah, salah satu hak ustadz Anda dari Anda doa. Kalau antum belum bisa memberikan ustadz Anda mobil mewah, rumah megah, doa itu lebih megah, lebih mewah daripada rumah yang mewah dan megah. Doa itu lebih bagus. Ya, Pak Ikhwan, kita akan membahas hak sesama kita. Yang selanjutnya adalah ini beberapa hak yang selanjutnya ini, ya, bersumber dari satu hadis. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Apa itu? Atau dalam hadis riwayat Bukhari juga ada, tetapi redaksi hadisnya sedikit berbeda. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan hakul muslim 'alal muslim sittun. Haknya orang Islam dari saudaranya yang muslim ada 6. Dalam hadis riwayat Bukhari khamsun, ada 5. Berarti apa? Sedikit Pak kalau begitu haknya. Ya. Ternyata Imam An-Nawawi mengatakan dan para ulama mensyarah hadis ini mengatakan apa?
kalimat 6, kalimat 5 ini bukan untuk pembatasan. Apa manfaatnya Pak Ustaz ketika Rasulullah bersabda? Bayangkan ya ikhwan, hadis ini disabdakan oleh Rasulullah SAW. Bayangkan Rasulullah SAW ada di hadapan kita, mengajarkan kepada kita, dan kita tahu ajaran Islam itu tidak hanya itu. Maka hikmahnya, pelajaran berharganya, kenapa Rasulullah mengajarkannya hanya 6, hanya 5 saja di satu kali, satu pembahasan. Kenapa? Agar para sahabat mudah mencerna ilmu Islam. Bisa dipahami? Dan itu manfaatnya kenapa Al-Quran Allah turunkan munajjaman, bertahap. Apa kata Allah? Kadzalik. Memang demikian aku mau, kata Allah. Kadzalik linutsabbita bihi fuadak. Kenapa ya Allah Al-Quran diturunkannya sedikit-sedikit, tidak langsung 30 juz? Kenapa? Allah jawab dalam Al-Quran, kadzalik, memang begitu aku mau, kata Allah. Tujuannya apa? Linutsabbita bihi fuadak, untuk mengokohkan hatimu wahai Muhammad. Jadi tujuan Al-Quran diturunkan bertahap agar hatinya Rasulullah kokoh. Karena ujian sebagai Rasul, demikian juga kita sebagai da'i, sebagai orang yang menyeru kepada ajaran Allah, ujiannya banyak. Ya, maka Al-Quran kita pelajari tidak langsung satu kajian 30 juz. Oh, berat. Demikian juga Rasulullah mengajarkan kepada kita, haknya orang Islam dari saudaranya yang lain ada 5 atau ada 6. Kenapa mesti hanya cuma 5 aja, cuma 6? Untuk apa? Mengokohkan hati kita. 6 saja belum tentu diamalkan, betul tidak? Apalagi 60, apalagi 600 hak, apalagi 6 juta hak. Nah, sekarang umat Islam mengatakan apa? Quran itu bukan hanya 30 juz, 40 juz. Balikan pertanyaannya, 30 juz saja belum seluruhnya diamalkan. Sekarang menantang diri, tambah paling 10 juznya. Itu 30 juz saja belum diamalkan seluruhnya. Betul? Mari kita lihat 6 hak itu. Ya, hak sesama muslim ada 6. Pertama, para sahabat mendengar kalimat ini. Tatkala Rasulullah SAW bersabda seperti itu, untuk apa? Untuk menanamkan ke apa Pak? Interest. Jadi ada keinginan, ada perhatian dari para sahabat. Tatkala Rasul mengabarkan haknya orang Islam dari saudaranya yang muslim ada 6, kan otomatis para sahabat bertanya-tanya, apa itu yang 6? Dan beginilah cara mengajar. Kalau Anda sebagai guru, bagi anak-anak Anda, bagi murid-murid Anda, cara mengajar itu salah satunya adalah mengabarkan angka. Ya. Bahkan Rasulullah pernah dalam kesempatan yang lain bertanya, untuk apa? Untuk pikiran orang itu bertanya-tanya, apa ini jawaban? Seperti Rasul mengatakan, atadrun ma haqqullah 'alal ibad? Tahukah kalian apa haknya Allah atas seluruh hambanya? Para sahabat bertanya-tanya, apa kira-kira? Begitu cara mengajar. Dan sebaik-baik metode mengajar adalah metodenya Rasulullah. Tapi mari kita bertanya kepada para guru yang hadir di sini. Kira-kira guru kita kalau mengajarkan kita, yang disebutkan siapa? Aristoteles kah? Atau nama-nama yang gede? Betul tidak? Betul. Padahal betulkah metode Rasulullah? Betulkah metode yang terbaik? Kenapa yang disebutkan bukan metode Rasulullah? Di sini Rasulullah menyebutkan angka 6, angka 5. Untuk apa? Menanamkan perhatian dari para sahabat. Mungkin itu di antara itu para sahabat boleh jadi ada yang masih ngobrol dengan sahabat yang lain, ataupun yang sedang baru datang dan seterusnya baru datang, ternyata dia ucapkan hakul muslim al muslim situn, sehingga ada perhatian. Maka para sahabat bertanya, kila mahunna ya Rasulullah. Ini otomatis Rasulullah memancing. Pancingannya apa? Dengan angka 6 tadi, dengan angka 5 tadi. Maka jawabannya kata para sahabat, wa ma hunna. Kalau begitu apa itu yang 6? Apa itu yang 5 ya Rasulullah dari haknya sama muslim? Kemudian kata Rasulullah SAW, idza laqitahu sallim alaih. Haknya sama muslim, kalau kalian berjumpa dengan saudaranya sama muslim, apa? Salim alaih, ucapkan salam kepadanya. Maka umat Islam, kaum muslimin,
Jangan pernah berniat, apalagi mengamalkan. Niat saja nggak boleh. Apa itu? Merubah assalamualaikum dengan good morning, selamat pagi. Giliran siangnya kecelakaan, giliran siangnya tidak selamat, karena dia ucapkan selamatnya pagi saja. Adapun assalamualaikum, keselamatan kepada kalian umum, mau siang, mau malam, mau apa, dan seterusnya. Betul itu. Mana lebih bagus? Salam keselamatan umat Islam atau salam keselamatan orang Indonesia? Atau orang Tolaki ada nggak ucapan salam? Ada, jelas. Masing-masing punya etika. Tapi mana sebaik-baik etika? Etika Rasulullah. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Walaupun antum disogok 1 juta, 1 miliar, ya ikhwan. Assalam. Apa itu assalam? Assalam huwallah. Sebagian ulama menjelaskan kalimat assalamualaikum, assalam itu adalah Allah. Ketika antum mengatakan assalamualaikum, apa artinya? Allah menemani kalian. Assalam artinya Allah yang maha menyelamatkan, karena Allah menamakan dirinya assalam. Maka tidak boleh mengucapkan assalamu alaika ya Allah, tidak diperbolehkan, diharamkan. Adapun kepada Rasulullah diperbolehkan, bahkan disyariatkan. Kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada para tabi'ut tabi'in, kepada umat Islam disyariatkan, tetapi kepada Allah diharamkan. Kenapa? Rasulullah melarang. Ketika para sahabat mengatakan assalamu anallah, Rasulullah melarang, jangan kalian mengatakan assalamu anallah, fa innallaha huwassalam, kata Rasulullah. Jangan kalian mengatakan keselamatan kepada Allah, karena Allah lah yang maha menyelamatkan. Allah tidak butuh bantuan kalian. Sama seperti halnya begini Pak, dalam surat Al-Ankabut, dalam surat Ad-Dariyat, Al-Ankabut atau Ad-Dariyat Pak, perintah untuk beribadah. Al-Ankabut, Ad-Dariyat, Ad-Dariyat ayat 5. Ya. Dalam surat Ad-Dariyat Allah katakan apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah jin dan manusia diciptakan kecuali untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Apa artinya beribadah? Untuk mentauhidkan Allah, untuk mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah. Apa kata Allah setelahnya? Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu an yut'imun. Apa kata Allah? Tatkala Allah perintahkan kita dan jin itu untuk menyembah Allah, apa kata Allah? Aku itu, tatkala aku memerintahkan kalian menyembah aku dan tidak menyekutukan aku, kata Allah apa? Ma uridu minhum min rizkin. Aku tidak membutuhkan dari mereka untuk rizki. Wa ma uridu an yut'imun. Dan aku itu tatkala memerintahkan mereka, kata Allah, ketika mereka diperintahkan untuk menyembahku apa? Aku tidak butuh makanan. Kan ada orang kalau memerintahkan orang lain kan ada butuhnya, betul? Direktur coba lihat, merintah bawahannya. Kenapa? Karena dia butuh. Kalau dia kerjakan seluruhnya sendirian, keletihan. Allah tidak. Ya, Allah tatkala memerintahkan kita menyembah Allah karena kita yang butuh Allah, bukan Allah butuh kita. Ya, demikianlah tatkala kita katakan assalamualaikum, yakini sebagian ulama mengatakan assalamualaikum artinya Allah yang maha menyelamatkan senantiasa menemani kalian. Lalu Pak Ustadz bagaimana itu? Saya sudah salam Pak Ustadz kepada orang tua saya di rumah, naik motor, tabrakan. Apakah itu bentuk keselamatan? Kira-kira apa jawabannya Pak? Bentuk keselamatan tidak? Bentuk keselamatan. Dan cara Allah menyelamatkan hambanya dengan cara seperti itu. Kenapa? Boleh jadi tatkala Anda tidak mengucapkan assalamualaikum, celakanya lebih celaka daripada hanya sekedar tabrakan sesama motor. Bisa jadi Anda kelides apa? Kegiles apa? Truk yang di dalam truk tersebut ada tumpukan mobil-mobil dan motor-motor yang menggilas Anda. Tapi dengan sebab Anda mengucapkan assalamualaikum, maka Allah kabulkan doa Anda tersebut kepada sama muslim dengan apa? Dengan itu.
Allah ringankan ujian Anda dari Allah. Dan itulah cara Allah mengabulkan doa. Betul? Sebagaimana kita bahas, cara mengabulkan doa ada 3. Apa itu yang pertama? Ketika Anda berdoa, ya Allah, saya ingin begini, langsung dikabulkan. Selesai berdoa. Itu cara pertama. Yang kedua apa? Dipalingkan dari bencana yang lebih besar dari yang sebenarnya akan diberikan kepada Anda dengan sebab doa. Boleh jadi anak kita sakit, kemudian kita berdoa, ya Allah, berikan saya kesabaran dalam ujian ini. Berdoa, pasrah kepada Allah. Boleh jadi dengan sebab doa itu, caranya apa? Boleh jadi anak kita itu adalah sebenarnya akan diberikan ujian yang sangat berat. Tatkala kita Allah katakan astajib lakum, aku akan mengabulkan doa kalian. Bagaimana cara mengabulkan? Diringankan sakitnya anak kita. Yang ketiga apa Pak? Pengabulan doa kita tidak di dunia, iddikhar fil akhirah, tabungan akhirat, tabungan masa depan. Amalan kita mungkin asalnya timbangannya berapa ratus persen beratnya, ditambah dengan doa kita ditambahkan menjadi bentuk kebaikan dan ditambahkan menjadi tambahan timbangan amal kebaikan kita. Itu cara Allah mengabulkan doa kita di akhirat. Intinya apa? Jangan pernah letih untuk berdoa. Ya. Dan salah satunya adalah saling mendoakan kepada sama muslim dengan kalimat assalamualaikum. Baik. Assalamualaikum ini yang pertama. Kata Rasulullah 10 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi 20 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 kebaikan. Mana yang antum mau? Antum ini ikhwan dan akhwat, kalau dites begini maunya yang banyak-banyak, giliran prakteknya coba lihat prakteknya. Assalamualaikum. Bahkan ucapannya nggak jelas. Assalamualaikum. Betul tidak? Bahkan ucapannya salah. Waalaikumsalam. Coba lihat, umat Islam ini ingin dapat pahalanya besar, tapi amalannya malas beramal, tapi khayalannya tingkat tinggi. Dan jelas ini adalah talbis iblis, perangkap setan, tipu daya setan. Berapa banyak orang yang kajian, ya, kajiannya dengan amalannya itu baina sama'i was sumur bor, antara langit tertinggi dengan sumur bor terdalam, jauh. Padahal Ali bin Abi Thalib, siapa Ali bin Abi Thalib? Sahabat yang dijamin masuk surga, menantu Rasulullah, ya, khalifah keempat umat Islam. Beliau katakan apa? Hatful ilmil amal, fa in ajabahu wa illa irtahal. Apa itu artinya? Ilmu itu dipanggil, artinya apa? Antum kalau mau jadi ulama, artinya ilmu Al-Quran hadisnya banyak, apa syaratnya? Hatful ilmi, ajak ilmu itu dengan apa? Dengan amal. Fa in ajabahu, kalau Anda menjawab ilmu tersebut, wa illa, kalau tidak, irtahal, ilmu tersebut akan sapar pale, akan pergi dari antum. Berapa banyak ilmu kita dilupakan oleh Allah gara-gara kita tidak mengamalkan ilmu tersebut. Betul tidak? Betul. Coba praktekkan. Kali ini saya tesin. Hadis dalam riwayat Muslim. Apa itu? Membunuh cecak itu ibadah. Saya bertanya, siapa yang hari ini sudah membunuh cecak? Malu-maluin. Ya kawan, itu hadis, ini kita. Artinya, aina nahnu min akhlaqin nabi. Mana kita dari akhlaknya Rasulullah? Bagaimana mungkin? Ya, maka pantas. Anak ingat Syekh Al-Utsaimin atau Syekh Al-Albani, beliau katakan apa? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau katakan Nabi Adam, ya, Nabi Adam itu dosanya 1. Betul? Dosanya 1. Gara-gara apa? Memakan buah di surga yang buah tersebut diharamkan untuk dimakan. Ya, Allah katakan apa? Wala taqrabu wala taqraba, jangan kalian berdua mendekati hadhihi syajarah, pohon ini. Tapi Nabi Adam mendekati dengan ibunda Hawa. Gara-gara 1 dosa, Nabi Adam diturunkan dari surga menuju dunia.
Beliau menangis berbulan-bulan lamanya, menangis terus-terusan. Lah kita, dosanya sudah bertumpuk-tumpuk, tapi di hadapan Allah masih pede saja, seakan-akan orang paling dekat kepada Allah. Betul tidak? Betul itu. Jujur kacang hijau. Betul-betul kita mesti jujur, buka-bukaan di hadapan Allah, ikhwan. Nabi Adam menyesali dosanya hanya satu dosa, menyesalinya berbulan-bulan lamanya, menangis. Lah kita dosanya setiap hari rutin, bahkan berapa banyak umat Islam memprogram dirinya. Dosa rutinitas tahunan, dosa rutinitas bulanan, dosa rutinitas akhir minggu. Betul tidak? Ada orang di hari Minggu rutin berdosa. Betul tidak? Masuk ke bar-bar, minum minuman keras rutin hari Minggu. Berjudi hari Minggu rutin, di program rutin. Masih menganggap dirinya calon penghuni surga. La haula wala quwata illa billah. Talbis iblis terang-terangan tapi tidak dirasa. Nabi Adam merasa satu dosa, dirasa menyesalnya, betul-betul menyesal. Pak ikhwan, ini kita, itu Nabi Adam. Maka tolong ini yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kata Allah apa? Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ya. Apa kata Allah? Kalau kalian diucapkan tahiyat, penghormatan, maka balas dengan yang semisalnya atau lebih bagus dari itu. Ya. Fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Balaslah dengan yang lebih bagus dari itu. Allah katakan apa? Yang pertama, balasannya bukan setimpal, tapi kalau antum diberi kebaikan, balasnya dengan yang lebih baik. Itu cara Allah mengajarkan kita. Kalau antum belum sanggup membalasnya dengan yang lebih baik, maka minimal yang setimpal. Itu cara Allah mengajarkan kita. Tapi umat Islam prakteknya apa? Kalau diucapkan Assalamualaikum, jawabannya Waalaikumsalam. Itu apa? Setimpal. Allah mengajarkannya tidak begitu. Allah ajarkan kita, tatkala Allah katakan apa? Kalau kalian diucapkan oleh saudara kalian Assalamualaikum, Allah katakan apa? Pertama, balas dengan yang lebih bagus. Kalau saudara kita mengatakan Assalamualaikum, emangnya dia saja yang bisa memberikan kebaikan? Waalaikumsalam warahmatullahi. Mesti begitu. Tapi kalau kita tidak, teman saya cara begitu, saya begitu. Ya, ini cara yang tidak Islami. Cara yang tidak utama, bukan tidak Islami. Itu Islami paling. Tapi tidak utama, tidak lebih bagus. Maka tolong Allah katakan balas dengan yang lebih bagus. Maka kalau antum masuk kajian, bisa nggak ucapan salam? Bisa. Ya. Jadi waktu kajian itu jangan kayak maling masuk rumah orang. Betul. Antum kesempatan ikhwan, antum didoakan oleh 50 orang, 30 orang. Ucapkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dijawab oleh semuanya, atau boleh dijawab oleh satu orang ustadznya saja, atau oleh antum salah satunya, boleh. Dan begitu cara Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Kemudian kata Syekh Al-Utsaimin, bentuk cara menjawab salam, kalau saudara antum mengucapkannya dengan suara nyaring, misalkan begini, Assalamualaikum, maka jawabnya dengan Waalaikumsalam. Itu cara yang tidak etika yang benar. Kata Syekh Al-Utsaimin, beliau katakan kalau saudara antum suaranya itu naik, maka antum pun naik. Ya, begitu caranya menjawab. Dan begitu etika yang jarang diucapkan. Coba antum lihat prakteknya kita, introspeksi dari kita. Bahkan antum kalau kita dapatkan orang muslim ketok rumah orang, itu rumah pintunya diketok terus sampai pintunya dibuka oleh pemilik rumah. Ini etika yang tidak benar. Ini Pak, nempel terus. Assalamualaikum. Ya, udah gitu apa? Pintu depan tidak puas, dia dapatkan di dalam ada orang. Pintu belakang, pintu samping, jendelanya pun. La haula wala quwata illa billah. Etika yang Islami dari Rasulullah mengucapkan salam, tolong
Sadar tidak sadar Anda ngebel saudara Anda. Kalau ngebel, saya sering dapatkan teman-teman ikhwan 19 kali. 1 kali ngebel. Ikhwan, para ulama bahkan di sini etika nelpon nanti ada. Ya, etika menelepon sama seperti etika masuk rumah orang. Berapa banyak orang sekarang kalau nelpon, siapa yang jawab pertama? Yang punya rumah. Seakan-akan yang punya rumah, Assalamualaikum. Tamu mengatakan Waalaikumsalam. Begitukah caranya? Tidak, itu tidak Islam. Coba Pak, kalau Anda dapat telepon dari saudara Anda, siapa yang jawab pertama, salam pertama? Pemilik telepon atau pemilik yang nelpon? Pemilik telepon. Coba, misalkan Anda ngebel, tanpa disadari kita melupakan sunnah Rasulullah. Para ulama memandang, walaupun telepon tidak ada di zaman Rasulullah SAW, tetapi etika yang Islami adalah pahami. Telepon ini apa? Seakan-akan ini rumah. Pemilik rumah mungkin sedang tidur, sedang punya hajat, kebutuhan, tidak mau diganggu, ya biarkan saja 3 kali. Tapi umat Islam sekarang coba, berapa kali telepon? Puluhan kali, sampai bikin kesal, sampai yang punya telepon dipijit, dimatikan, disenyapkan, betul tidak? Gara-gara antum mengganggu keheningan istirahatnya pemilik rumah. Maka ini hak yang dilupakan. Etika dalam Islam, kalau ketok rumah, kalau nelpon batasannya berapa? 3 kali. Ya kawan, yang mengatur takdir antum ketika nelpon siapa? Allah. Pak Ustaz, saya tuh punya kebutuhan sama si fulan. Lah kalau Allah takdirkan dia tidak mau nerima antum, kembalikan kepada Allah. Ya Allah, saya berusaha nelpon si fulan. Gitulah cara mengingat Allah tatkala nelpon. Tapi orang sekarang lupa Allah, tapi yang diingat siapa? Direkturnya. Ya, dia mau ngutang sama direkturnya, dia pahami itu direktur kalau dihutangi gampang ngasih uang. Akhirnya ditelepon berkali-kali. Dia lupakan Allah, maka Allah serahkan urusannya kepada direktur. Begitulah caranya, dihinakan oleh Allah. Coba kalau urusan itu dikembalikan kepada Allah. Boleh jadi tatkala antum nelponnya 3 kali kepada saudara Anda, betul antum butuhkan dia, pertolongan dia. Tapi ingat, pertolongan dari makhluk Allah kepada Anda tidak akan sampai kepada Anda kalau Allah tidak menakdirkan pertolongan tersebut sampai kepada Anda. Maka tolong, ya, cara nelpon, cara mengetuk rumah orang yang Islami 3 kali saja. Tak 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 3 kali. Ya, maksudnya salamnya 3 kali. Assalamualaikum. Ditunggu sebentar. Tidak ada jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada jawaban. Boleh jadi di dalam rumah ada orangnya menjawab salam, tapi sengaja tidak dibuka apa? Agar saling mendoakan. Dan itu pernah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Betul tidak? Maka antum mesti lebih cerdas dari pemilik rumah dan mesti berhusnudzon kepada pemilik rumah. Kadang kita sering suudzon duluan. Ini orang sudah ketahuan dalam rumah, nggak jawab, nggak buka pintu. Betul tidak? Ini kita sudah menanamkan jiwa suudzon kepada saudara kita. Boleh jadi saudara kita sedang menjawab salam antum, memberi kesempatan antum mendoakan 3 kali doa. Maka dia jawab tatkala terakhir kalinya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Oh, subhanallah, antum ini sudah tahu saya depan rumah, kenapa tidak? Begitulah cara umat Islam melaksanakan sunnahnya Rasulullah. Betul tidak? Antum kalau didoakan saudaranya mau panjang mau pendek? Mau panjang. Nah itu maksudnya, ya. Taib. Ini yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, wa idza da'aka fa'ajibhu. Sepertinya sudah lewat, Pak. Mungkin saya cukupkan dulu. Satu dulu. Hak ini semoga bermanfaat. Aku qouli hadza, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama yang berkaitan dengan pembahasan tadi, yang kedua di luar, bisa Ustaz? Di luar dari pembahasan yang kedua pertanyaan. Yang pertama saya ingin bertanya tentang hukum mengucapkan salam kepada orang-orang yang non muslim. Yang kedua, di luar dari pembahasan tadi Ustaz, saya ingin bertanya mengenai apabila dalam suatu perusahaan kita memiliki musola, bagaimana hukumnya apabila
kita mendengarkan azan, tetapi malah kita melaksanakan sholat di musola perusahaan. Bagaimana hukumnya? Itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Hukum mengucapkan salam kepada non-muslim ini ada tuntunan dari Rasulullah SAW alaihi salatu wassalam. Beliau sabdakan, la tabda'uhum bis salam, jangan mengawali mereka untuk mengucapkan salam. Jadi kalau ada orang non-Islam, ini juga orang non-Islam memahaminya apa? Assalamualaikum itu kebiasaan. Ya, saya pernah dapatkan di waktu saya di Jawa, mereka tahu saya itu ustadz, mau ngajar. Biasa kalau di pesantren tuh ngajarnya ustadz itu pakai sepeda ontel. Ya, pakai sepeda ontel. Kemudian ada orang Nasrani, ya, mengucapkan assalamualaikum, sama seperti yang diingatkan Rasulullah. La tabda'uhum bis salam, jangan sekali-kali mengawali salam kepada mereka. Itu rumus pertama. Jangan mengawali, kecuali kita tidak tahu kalau ini rumah muslim atau tidak. Kayaknya gentengnya sama. Artinya sudah kita hukumi mayoritas Indonesia muslim tidak? Muslim, kecuali di komunitas sesuatu ada cirinya. Mungkin ada miniatur tanda, apakah simbol-simbol keagamaan mereka, oh kita prediksikan ini non-muslim. Tapi kalau diprediksikan non-muslim ternyata muslim, ingatkan, itu simbol itu, agama tertentu kenapa ada di sini, gitu. Ya. Jadi yang pertama adalah jangan mengawali mereka dengan salam. Ya. Kata Rasulullah SAW apa? Ketika mereka mengucapkan salam, maka jawabannya apa? Wa alaika, dan atasmu. Itu saja. Tidak ada kalimat assalam, tetapi wa alaika, dan atasmu. Karena pernah suatu saat Ibunda Aisyah, beliau saking bencinya kepada orang Yahudi, itu orang Yahudi apa? Jadi ada Ibunda Aisyah dengan Rasulullah SAW. Orang Yahudi mengucapkan apa? Assalamu alaikum, racun atau kecelakaan untukmu wahai Muhammad. Ibunda Aisyah waktu itu tidak sabar menahan diri. Akhirnya beliau mencaci maki itu orang Yahudi. Bukannya dijelek-jelekan orang Yahudi. Maka Rasulullah mengingatkan perbuatan Ibunda Aisyah untuk menjawabnya cukup begitu. Wa alaika, cukup wa alaika. Kalau Rasulullah didoakan kejelekan, maka balikan itu kejelekan gitu. Kecelakaan untukmu wahai Muhammad. Maka Rasulullah mengatakan wa alaika, dan atasmu juga kecelakaan. Kalau engkau doakan kejelekan, maka balikan. Karena yang mengatur kejelekan kebaikan siapa? Allah. Tenang saja. Orang kafir mau jelek-jelekan kita, tenang. Urusan itu yang ngatur bukan orang kafir. Urutan itu yang ngatur bukan makhluk Allah, tapi Allah. Jadi kembalikan kepada itu rumusnya. Jangan sekali-kali mengawali mereka dengan hal itu. Walaupun mereka mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, misalnya, ya, amalan mereka tidak punya akar, tidak punya kalimat la ilaha illallah, tidak punya syahadat yang menjadikan amalan tersebut bermanfaat. Tidak bermanfaat bagi mereka. Habaan mansura, ya, sia-sia di hadapan Allah karena mereka tidak ada rukun Islam yang pertama. Maka cukup mengucapkan wa alaik, ya, cukup mengucapkan wa alaik. Dan tolong diingat oleh umat Islam seluruhnya, ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu bukan adat istiadat, itu ibadat. Itu ibadah. Ya. Apa buktinya ibadah? Buktinya Allah cantumkan dalam Al-Quran dengan, dan namanya perintah, konsekuensinya apa? Antara wajib dengan sunnah. Ya. Dan perintah itu hukum asalnya wajib. Maka kita katakan apa? Itu masuk kategori lingkup ibadah. Buktinya Allah perintahkan dalam Al-Quran. Maka jangan dipahami itu adalah suatu kebiasaan. Baik. Ini yang pertama, wallahu ta'ala alam. Kemudian yang kedua, hukum sholat berjamaah di musola suatu perusahaan. Ini hukumnya adalah melihat kepada maslahat, ikhwan.
Kita tahu suatu perusahaan kalau ditinggalkan akan begini-begini akan terjadi kesulitan dan seterusnya, ya. Kecuali perusahaan tersebut. Ini anak-anak menjawab dengan rinci ya. Kecuali perusahaan tersebut adalah perusahaan yang mungkin diberhentikan ketika jam-jam sholat. Kan tidak seluruh perusahaan kan ada suatu perusahaan kalau berhenti itu akan membahayakan perusahaan. Maka waktu itu mesti ada bentuk disip sholatnya. Jahit. Kenapa? Karena hukum perintah sholat berjamaah hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Perbedaan para ulama apakah mesti dikerjakan di masjid ataukah cukup di musola, karena musola juga masjid. Bisa dipahami? Di situ perbedaannya para ulama. Tetapi para ulama sepakat dalam menempatkan posisi meninggalkan pekerjaan dunia untuk bersama-sama mengerjakan sholat. Kecuali dalam kondisi apa? Dalam kondisi suatu perusahaan kalau ditinggalkan secara serempak maka akan terjadi bahaya yang lebih besar, apa? Kebangkrutan dan seterusnya, kesulitan yang sangat besar. Maka di situ diukur dengan cara apa? Dibuat shift. Setengahnya mungkin sholat berjamaah, setengahnya menjaga perusahaan. Dan itu jelas solusi. Ya, jelas solusi. Demikian juga saya nasihatkan kepada kita para pendidik murid-murid, ya. Untuk guru-guru khususnya, seringkali itu guru memaksa muridnya. Kamu ini sedang saya didik. Mestinya itu juga, ini juga Allah sedang mendidik kita. Dengan adanya azan itu kan mendidik kita untuk meninggalkan urusan dunia. Jadi kalau bisa masalah pendidikan ini dimusyawarahkan, disarankan kepada guru untuk tatkala waktu-waktu sholat diusahakan untuk ada jeda. Kalau perlu waktu rehat kita dimakan, digantikan untuk itu. Dengan konsekuensi apa? Jadwal sholat kita tetap pada waktunya. Ya, kenapa? Karena di antara amalan yang paling utama di hadapan Allah, kata Rasulullah apa? As-sholatu ala waktiha. Sholat tepat waktunya. Oke, ini diusahakan bisa kita realisasikan. Maka kita katakan tadi selama sholatnya berjamaah maka tidak masalah. Cuma mungkin mendapatkan keutamaannya berbeda dengan sholat berjamaah di masjid. Kecuali, saya katakan tambahannya apa? Kecuali antum dapatkan perusahaan antum itu di sana dekat dengan, ya jelas itu lebih utama. Wallahu ta'ala alam bishawab. Baik, masih ada yang ditanyakan? Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, di luar tema, Ustaz. Saya dapatkan di kampus saya itu banyak dari Firqah Hizbut Tahrir. Mereka itu mengatakan bahwa ulama-ulama Arab Saudi itu adalah ulama su. Dan mereka mengatakan bahwa Arab Saudi itu adalah pengkhianat Islam. Pertanyaan saya, apa yang terbaik? Apakah saya meninggalkan mereka atau membantah argumen mereka? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Rasulullah SAW bersabda, luqumul ulama summun. Dagingnya para ulama itu beracun. Hati-hati. Artinya ketika kita memojokkan, mencemooh pewaris ilmu para nabi, dagingnya beracun malah. Akibatnya lebih besar daripada orang menjelek-jelekan orang Islam biasa. Ulama itu orang Islam luar biasa. Kenapa? Allah menyebutkan dalam bentuk pujian kepada ulama, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang betul-betul takut kepada Allah di atas dasar ilmu adalah para ulama. Kan kadang ada orang takut kepada Allah apa? Takutnya tidak dasar ilmu, ikut-ikutan. Tapi ulama itu takut kepada Allah atas dasar ilmu. Maka mereka betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang digeneralisir, dipukul rata
Ya, disapu habis seluruh ulama Saudi, ulama jelek, seluruh ulama Saudi pengkhianat Islam. Faktu biburhan. Rasulullah SAW menerapkan prinsip kepada kita. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Ini prinsip dalam tuduh menuduh. Kalau antum dituduh pencuri, antum jangan takut ji kalau antum tidak mencuri. Betul? Oh, antum gini, tenang saja. Kita tidak boleh. Maka prinsip dari Rasulullah SAW apa itu? Ini tidak hanya kepada ulama ya, kepada siapa saja. Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Ya, al-bayyinah, penjelasan itu dituntut, didatangkan, dihadirkan bukti kepada orang yang mengklaim. Kalau betul ulama Saudi itu pengkhianat, baca bukunya. Saya sering mendapatkan Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, aliran sesat. Bukunya kitab Tauhid, sesat, pokoknya sesat. Itu penulisnya kitab siapa? Muhammad bin Abdul Wahab. Oh, pokoknya sesat. Kalimat pokoknya itu Pak, dalam ilmu akademisi tidak ilmiah. Itu kalimat pokoknya harus begitu, pokoknya gak boleh begini. Itu tidak ilmiah. Rasulullah SAW ketika berdakwah tidak pernah mengajarkan pokoknya. Tidak. Kenapa? Karena itu tidak ilmiah. Islam itu seluruhnya ilmu. Al-Quran seluruhnya ilmu. Hadis seluruhnya ilmu. Rasulullah seluruhnya ilmu. Pewaris para nabi dan rasul, para ulama itu mereka punya ilmu. Maka tolong terapkan prinsip Rasulullah. Apa itu? Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Datangkan bukti-bukti yang otentik, bukan hanya praduga. Bukan hanya prakiraan cuaca. Kayaknya Pak Ustadz begitu. Itu kayaknya. Ya. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, kata Allah. Sebagian dari praduga itu dosa. Hati-hati antum dijerumuskan oleh setan, perangkap iblis, menjerumuskan antum kepada dosa. Mengatakan ulama Saudi seluruhnya salah. Kita katakan ulama Saudi saat ini, kita katakan mereka manusia biasa, sama seperti kita. Bukan Nabi dan Rasul. Artinya apa? Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i, qauli khata yahtamilus shawab wa qauli shawab yahtamilul khata. Perkataanku itu benar, tapi boleh jadi dalam kebenaran tersebut terkandung kesalahan. Perkataanku itu salah, tapi boleh jadi terkandung kebenaran. Maka apa? Kembalikan kepada perkataan Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Qauli radun wa mardudun. Perkataanku itu kadang menolak, kadang ditolak. Illa sahibah al-qabr. Kecuali perkataan pemilik kuburan ini. Siapa itu? Sambil beliau menunjuk kepada kuburannya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Imam Malik mengajarkan kepada kita cara menimba ilmu dan cara merencek and recheck kebenaran. Cara mencari penjelasan itu begitu, bukan dikumpulkan di Ustadz Google, dari situs ini, dari blogspot ini, dari buku ini, fotokopi sana, fotokopi sini, gak jelas itu, gak jelas. Ya, boleh jadi itu Ustadz Google itu, ya. Penulisnya itu, pemimpinnya itu, yang mengatur itu orang-orang orientalis yang merusakkan citra ulama kita. Ikhwan, kalau antum mengatakan, ya, ulama Saudi itu semuanya jelek, saya umumkan dalam kajian ini, saya hasil didikan ulama Saudi. Maka kalau antum belum pernah bertemu dengan ulama Saudi, minimal bertemu dengan muridnya. Hah? Betul tidak? Betul itu. Artinya, kalau antum belum diberikan kesempatan berjumpa dengan Allah, maka Allah memberikan kesempatan kita berjumpa dengan Rasulullah. Kalau antum belum pernah diberikan kesempatan berjumpa dengan Rasulullah, maka antum masih berjumpa dengan para sahabat Rasulullah. Kalau antum belum pernah diberikan kesempatan berjumpa dengan para sahabat Rasulullah, maka antum
dapatkan para sahabat Rasulullah punya muridnya itu tabi'in. Kalau tabi'in belum pernah diberikan kesempatan berjumpa dengan para sahabat, kita dapatkan demikian seterusnya. Para tabi'in mendapatkan kesempatan berjumpa dengan para tabi'in, dan tabi'in mendapatkan ilmu dari para sahabat, dan para sahabat mendapatkan ilmu dari Rasulullah, dan Rasulullah mendapatkan ilmu dari Allah. Ikhwan, satu, saya tuntut dari antum yang mengatakan ulama Saudi seluruhnya pengkhianat, antum akan dituntut oleh seluruh ulama yang hanif di hadapan Allah nanti. Kalau antum tidak mendatangkan bukti. Ikhwan, kita katakan para ulama mau di Saudi mau di Indonesia, seluruhnya perkataannya diambil dan ditolak. Maka jangan menolak seluruh perkataan ulama kalau betul itu ulama Islam, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Antum itu dipropaganda oleh orang-orang yang tidak jelas. Antumnya sendiri juga gampang, ya. Kalau dikatakan ustadz itu ustadz sesat, tanpa didatangkan bukti nyata, ya, tanpa dikatakan bukti nyata, antum langsung menelan mentah-mentah, begitu? Begitukah caranya belajar Islam? Tidak. Maka orang yang menuduh seluruh ulama Saudi itu sesat dan pengkhianat, al-bayyinatu 'alal mudda'i, kata Rasul. Bukti yang konkret, yang valid, yang akurat, yang bisa dibuktikan di hadapan Allah kelak, di hadapan para ulama yang antum sesatkan itu, mana bukti? Wal yaminu 'ala man ankara, dan sumpah Allah tuntut dari orang yang menolak. Misalkan begini, antum dikatakan pencuri oleh seseorang, maka orang ini yang menuduh antum pencuri mesti apa? Mendatangkan bukti. Buktinya ada, Ustaz. Misalkan, maka orang yang mengatakan ini tidak mencuri, dia katakan demi Allah saya tidak mencuri. Begitu caranya dalam Islam. Dan para ulama Saudi sudah menulis buku-bukunya sebagai bukti mereka bersumpah dengan menyebut nama Allah. Karena Allah menjadikan persaksian ilmu Allah digandengkan ilmunya para ulama. Apa kata Allah? Syahidallahu annahu la ilaha illallah. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian apa? Di kalimat setelahnya, walladzina amanu wa ulul ilmi minhu. Wa ulul ilmi, ada kalimat dan ahli ulama menjadi saksi bahwasanya Allah itu memerintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah. Memerintahkan kita untuk mentauhidkan Allah. Artinya apa? Kedudukan para ulama besar di hadapan Allah sampai Allah meminta, menuntut, bahkan mengambil persaksian dari para ulama untuk membuktikan Allah apa? Satu-satunya yang berhak disembah. Artinya kedudukan ulama sangat besar. Maka ikhwan, para ulama Saudi, tolong antum menjelek-jelekan Imam Muhammad bin Abdul Wahab, apakah hanya dengar propaganda saja, mendengar cerita-cerita palsu? Saya secara jujur di Libya 2 semester belajar sejarah hidupnya yang benar dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bukan sejarah dari Ustadz Google. Sejarah dari ahli sejarah Saudi yang mereka hidup dengan Imam Muhammad bin Abdul Wahab, saya pelajari 1 tahun lamanya. Dan sejarah-sejarah yang Anda dapatkan dalam Google itu, ilmu-ilmunya dalam internet itu, ada yang benar, ada yang salah. Ada cerita yang dibuat-buat oleh orang-orang yang benci, orang-orang orientalis, orang-orang Yahudi menyisipkan sejarah-sejarah kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang kalau antum meruntut sejarahnya, akan antum dapatkan perbedaan sangat jauh. Masalah umur, masalah tahun, perjumpaan Imam Muhammad bin Abdul Wahab katanya dengan seseorang, ternyata seorang tersebut tidak ada sejarahnya. Itu cerita fiktif yang disisipkan kepada seorang Muhammad bin Abdul Wahab. Kenapa? Karena mereka benci Muhammad bin Abdul Wahab mengajarkan ilmu tauhid. Caranya ikhwan, kalau antum mau menyikapi Muhammad bin Abdul Wahab, ulama Saudi salah satu, beliau pelajari bukunya. Jangan pelajari buku orang lain yang menjelek-jelekan ulama tersebut. Coba, Imam Syafi'i mengatakan begitu. Antum itu gila
Kata Imam Syafi'i, antum itu gila kalau antum tidak selamat dari perkataan orang lain, dari cemoohan orang lain. Antum itu gila. Kenapa? Allah saja tidak selamat dari perkataan makhluknya. Betul tidak? Allah dikatakan punya anak perempuan. Uzair ibnullah, kata orang Yahudi, Nabi Uzair anak Allah. Orang Nasrani mengatakan Nabi Isa anak Allah. Itu Allah tidak selamat dari perkataan makhluknya. Nabi Muhammad dikatakan majnun, orang gila, sahir, tukang sihir, kahin, dukun. Betul tidak? Maka pantas kata Imam Syafi'i, antum kalau ingin selamat dari perkataan orang, antum gila. Allah saja dengan nabinya tidak selamat, apalagi kita gitu. Maka begini rumusnya. Kalau antum misalkan ada orang sekarang menjelek-jelekan Allah, ya baca kitabnya, betul tidak? Baca Al-Quran. Kalau orang-orang menjelek-jelekan Rasulullah, baca akhlaknya Rasulullah. Apa itu akhlaknya Rasulullah? Al-Quran. Itu akhlak Rasulullah. Kalau betul Rasulullah jelek, itu akhlaknya. Berarti kalau akhlaknya didapatkan lebih bagus daripada akhlak yang menjelek-jelekan, sebenarnya yang jelek siapa? Yang jelek siapa? Yang jelek yang menjelekkan Allah dan Rasul. Betul? Nah sekarang antum menjelek-jelekan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sekarang saya menantang antum atau yang menjelek-jelekan ulama-ulama Saudi secara memukul rata, pukul habis. Pokoknya sampai hari kiamat ulama Saudi pengkhianat. Mana dalilnya? Ya, buktinya mana? Kita katakan kalau antum menjelek-jelekan seorang ulama, baca bukunya langsung, tulisannya. Saya berani mengatakan Humaini itu sesat. Kenapa? Karena antum baca bukunya langsung. Humaini mengatakan dalam bukunya, kami orang Syiah tidak menyembah Tuhan yang disembah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu Humaini. Maka saya katakan, demi Allah perkataan tersebut tidak datang kecuali perkataan dari orang yang sesat. Mau pakai sorban, mau pakai gamis, mau jenggotnya 1 meter. Kalau dia mengatakan demikian, kita katakan dengan tegas, dia sesat karena mencela Allah. Dia kafir karena menghina Allah. Pak Ikhwan, saya tantang Anda yang menjelek-jelekan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau yang semisalnya dari ulama Saudi yang hanif, yang lurus. Sudahkah Anda membaca bukunya dengan objektif, bukan mencari pembenaran, tapi cari kebenaran? Tatkala Anda membaca bukunya Imam Muhammad bin Abdul Wahab, contohnya kitab Tauhid yang dikaji besok hari, ikhwan, kalau betul Imam Muhammad bin Abdul Wahab itu sesat, pengkhianat umat Islam, kenapa Anda masih rajin kajian malam Jumat di An-Nur atau di Islamic Center atau dengan Ustadz Abdul Taslim lulusan Saudi atau dengan Ustadz Hasan atau dengan ustadz-ustadz dari Saudi Arabia? Kenapa? Demikiankah cara menetapkan kalimat keadilan di hadapan Allah? Betul tidak? Maka ikhwan, secara jujur saya katakan kepada Anda semuanya, baik Anda yang mendengar membenci saya, mengatakan saya sesat, sudahkah Anda mempelajari kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Secara jujur saya selama semester pertama di Libya sampai semester terakhir 8 semester 4 tahun berturut-turut, kitab Tauhid menjadi pelajaran harian 8 semester 4 tahun. Dan saya dapatkan demi Allah dalam kitab tersebut Imam Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan perkataan Allah, perkataan Rasulullah, perkataan para sahabat, perkataan para tabi'in. Kalaulah ada di dalamnya hadis dhaif, hadis lemah, dalam kitab Tauhid saya dapatkan ada, itu hanya sebagai penguat saja. Artinya kalau itu hadis dihapus, tidak akan hilang manfaat ilmunya dalam kitab Tauhid, insya Allah. Kepada umat Islam bahwasanya ulama bernama Muhammad bin Abdul Wahab telah menulis bukunya Menjaga Tauhid. Yang membenci adalah orang-orang yang benci ilmu Tauhid. Itu saja. Atau orang yang terhasut, yang tidak objektif dalam menyikapi. Maka saya katakan seperti tadi, Anda mengatakan jelek itu ulama Saudi, siapa sebutkan namanya? Jangan-jangan itu pura-pura ulama Saudi, ternyata ulama kacangan, ya,
Belum ulama, dia pernah duduk di Masjid Nabawi, ikut kajian ustadz, bawa sorban ke Indonesia. Jadi ulama Saudi menyebarkan aliran sesat. Kemudian Anda katakan ulama Saudi, maka tolong sebutkan namanya. Kalau Anda katakan Syekh Shalih Fauzan, saya hadirkan bukunya, Mulakhas Al-Fiqhi, bukunya fikih atau buku hadis, kitab tauhid, kitab tauhid ada Syekh Shalih Fauzan. Siapa lagi, sebutkan namanya. Jangan Anda sikapi tutup-tutupi. Ulama Saudi sudah banyak. Maka saya katakan, kalau betul Anda muslim, amanahnya adalah Anda sikapi dengan adil. Anda saja belum tentu lebih bagus dari para ulama di Saudi. Anda itu belum menjadi penulis buku. Ya, kita ini hafal Al-Quran saja belum. Sudah berani mengatakan seluruh ulama Saudi pengkhianat umat Islam. Mana buktinya? Ya, saya katakan mana buktinya? Mana buktinya? Itu saja. Saya minta bukti. Tapi bukti yang otentik. Minimal awali dari tulisan mereka. Kalau tulisan mereka tidak ilmiah, buktikan. Itu saja dulu diawali. Jangan dari perkataan orang lain, tapi dari perkataannya sendiri. Kalau orang-orang non-Islam membenci Al-Quran, berarti membenci Allah. Sekarang kita lihat perkataan Allah, seluruhnya mukjizat, melemahkan perkataan makhluk Allah. Kalau ulama dijelek-jelekan, lihat bukunya. Kalau ada kejelekan, kita katakan pantas pale. Itu ulama, kita maafkan. Dan ulama kalau sudah masuk kategori mujtahid, apa kata Rasulullah? Idza hakamal hakim fa ahsab falahu ajran wa in akhta falahu ajrun wahid. Seorang ulama yang sudah mampu beristihad, kemudian dia benar dalam istihadnya, baginya dua pahala. Pahala mencari ilmu hukum dalam Islam dan pahala mendapatkan kebenaran. Kalau dia salah, maka dia mendapatkan pahala satu. Karena dia sudah berusaha, ternyata usahanya belum sampai kepada kebenaran, maka usaha tersebut dinilai pahala oleh Allah dengan satu pahala. Itu ulama. Ya, maka tolong hati-hati untuk menjelekan ulama. Ya, tetapi kita katakan, kita melihat ulama itu mesti adil, jangan berlebihan. Lihat ulama apa? Dengan prinsip nahnu nuhibbul ulama. Kita ini mencintai ustad, mencintai kiai, mencintai ulama, mencintai syekh-syekhnya ulama ahlus sunnah wal jamaah. Walakinnal haqqa ahabbu ilaina min ulama'ina. Tetapi kebenaran lebih kita cintai daripada perkataan ulama kita. Karena perkataan ulama kadang benar, kadang salah. Maka kebenarannya kita ambil, kesalahannya kita maafkan dan kita doakan. Demikian, semoga bermanfaat. Mungkin saya cukupkan kajian ini dan saya akhiri. Tadi pertanyaannya katanya, bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah bela ulama karena Allah dan dengan cara yang adil, yaitu sampaikan kalimat tadi. Kalau antum bisa mencernanya, artinya orang tersebut mesti didatangkan bukti, bukan hanya praduga, tetapi bukti yang kuat, sejarah yang benar. Karena Al-Quran dijaga oleh Allah, hadis-hadis yang sahih juga dijaga oleh Allah, dan Allah katakan fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau Anda berselisih pendapat, ini ulama sesat atau tidak, kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada hadis. Kalau Anda percaya kepada Allah dan percaya kepada perjumpaan hari kiamat, yang di hari kiamat amalan Anda, jelek-jelekan Anda kepada ulama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Kembalikan kepada Allah dan Rasul, sampaikan kepada mereka. Kalau perkataan ulama Saudi itu menyelisih perkataan Allah dan Rasul dengan pemahaman yang benar, maka ikuti perkataan Allah dan Rasul, tinggalkan perkataan ulama, mau Saudi, mau Indonesia. Ya, kalau benar maka ikuti karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz lagi.